Mengapa pusaka Majapahit itu begitu sangat berharga? Lalu apa sebenarnya yang membuatnya itu begitu selalu nampak istimewa dan bahkan sering dianggap sebagai puncak pencapaian dalam dunia Tosan Aji? Tak sedikit yang meyakini bahwa koleksi keris seseorang pecinta Tosan Aji itu belumlah lengkap tanpa kehadiran pusaka dengan tangguh Majapahit. Lalu apakah benar demikian? Nah, kali ini saya sudah bersama dengan salah satu pusaka dengan tangguh Majapahit. Mari perlahan kita ulas, kita babar, dan kita selami bersama. Apa yang membuat pusaka dari masa kejayaan Wilwatikta begitu mendominasi bahkan di dalam jagat dunia perkerisan. Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka ini dibalut dengan busana gayaman gaya Yogyakarta. Kayu yang digunakan untuk warangkanya adalah kayu trembalu. Ia juga dilengkapi dengan pendok bunton dengan bahan perak yang cukup lawas, ditata dengan motif lunglungan yang begitu halus dan sangat detail. Secara keseluruhan, busana pusaka ini tampil dengan kesannya yang begitu ndemes, nampak sekali meriayeni, dan pastinya ngayang batin. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus dapur Tilam Sari, pamor Tirto Tumetes tangguh Majapahit. Pusakanya cukup sederhana, dapurnya itu Tilam Sari. Tetapi tangguhnya adalah Majapahit. Nah, ini yang menarik. Hegemoni Majapahit selama 2 abad, yaitu abad ke-13 hingga ke-15, meninggalkan banyak jejak sejarah. Dan salah satunya yang paling nyata adalah sebilah keris. Pada zaman Majapahit inilah terlahir keris-keris dengan mutu yang di atas rata-rata, baik secara esoteris maupun dari kualitas materialnya. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan para pecinta Tosan Aji bahwa keris teristimewa baik dari segi bentuk maupun bahan materialnya adalah keris yang dibuat pada era Wilwatikta ini. Jika kita mengutip dari Serat Centini tentang tangguh Majapahit, itu bunyinya begini. Tangguh Majapahit wingit semunipun. Perigel lumer kang dasar, garing biru sawetawis, pamor tancep pandes ngawat. Jika kita artikan dalam kesederhanaan itu begini. Yang berarti keris tangguh Majapahit itu memiliki kesan yang wingit, yakni angker namun berwibawa. Bentuknya perigel artinya indah, elok, proporsional. Dasar besinya tampak lumer namun tetap kering. Warnanya agak kebiruan. Pamornya tajam dan menancapnya itu kuat serta berpola seperti kawat yang ulet atau ngawat. Banyak pujian itu memang disematkan oleh para pecinta Tosan Aji terutama kepada keris-keris tangguh Majapahit. Mulai dari garap, kesejarahannya, pasikutannya, bahan material, hingga nilai esoterisnya. Semuanya itu menjadi bahan yang begitu luar biasa untuk mengagumkan. Seolah-olah keris tangguh Majapahit ini diciptakan dengan tingkat kesempurnaan yang sulit ditandingi. Maka tak heran jika setiap kali membahas tangguh Majapahit yang muncul selalu pujian demi pujian. Tak sedikit dari pusaka tangguh Majapahit koleksi kami yang begitu cepat menemukan tuan barunya. Bahkan seringkali itu sebelum sempat kami babarkan melalui konten video seperti ini, pusaka sudah terlebih dahulu itu berpindah tangan. Bukan dalam arti kepemilikan semata, tetapi sebagai bentuk alih rawat yang penuh dengan penghormatan. Begitu pula dengan pusaka yang satu ini. Kini ia telah dialih rawat oleh Bapak Letkol Infantri Adri Asmarayuda dari Bandung, Jawa Barat. Beliau meminta agar pusaka ini tidak sekedar disimpan, melainkan juga dikenang dan diwariskan melalui cerita. Dan memang setiap pusaka itu selalu layak untuk dijaga dan diceritakan.
apalagi pusaka dengan tangguh era Majapahit seperti ini. Bukan hanya menyimpan nilai historisnya saja, tapi juga menyimpan pencapaian yang begitu luar biasa dari para empu masa lalu. Ada kejernihan niat, ketekunan tangan, dan ketajaman batin yang menyatu dalam setiap bilahnya. Maka tak berlebihan jika pusaka seperti ini tidak hanya dipandang sebagai benda warisan, tetapi juga sebagai mahakarya yang mewakili kecanggihan peradaban. Salah satu ciri utama yang menjadi keunggulan tangguh Majapahit itu adalah proses tempaannya. Wasuan besinya itu tampak sangat bersih dan sangat halus, nyaris tanpa pori. Kesan besinya itu terasa lilin dan sangat pulen. Ketika kita raba, ia terasa licin namun tetap menunjukkan serat-serat halus pada bilahnya. Keelokan garap dan material itu menghasilkan warna besi yang begitu khas dengan rona warna hitam keagungan yang disebut dengan istilah sulak biru. Proses tempa yang digunakan pun bukanlah tempaan biasa. Dengan teknik tempa yang sangat mumpuni hingga ribuan lapisan, struktur logam menjadi sangat rapat dan bersih, dan jika dilihat inklusi pengotornya itu hampir tidak kita temukan. Inilah salah satu alasan mengapa bilah keris Majapahit dikenal sangat tahan terhadap karat. Sebagai perbandingan, keris-keris era Surakarta itu umumnya memiliki hanya 64 lapisan saja. Terus untuk keris Mataram itu sekitar 256 lapisan. Lalu ada keris dari masa Singosari itu berada di kisaran 246 lapisan. Namun keris-keris Majapahit dari abad ke-14 bisa mencapai 1024 lapisan. Bahkan yang dibuat pada abad ke-15, jumlah lipatannya itu bisa mencapai 2048 lapisan. Begitu elok dan sangat luar biasa. Kalau berbicara soal menilai keris, para pengamat tosan aji yang sudah matang ilmunya biasanya memang tidak sembarangan. Ada landasan yang digunakan dan salah satunya adalah pendekatan yang dikenalkan oleh almarhum Bapak Haryono Haryoguritno. Beliau itu menyusun 14 kriteria penilaian tosan aji yang memang dirangkum dalam singkatan unik dan mudah diingat. Bunyinya begini. Tuh sirap mor, puh jongun, dototing karampungguh. Lalu apa maksud dari singkatan itu? Nah begini, kita jelaskan cara singkat saja. Toh itu adalah keutuhan keris. Lalu ada si, itu menyangkut kualitas besinya. Lalu ada rap, itu adalah soal garapnya. Sedangkan mor adalah pamor, kualitas pamor maksudnya. Untuk puh merujuk pada usia atau sepuhnya. Lalu untuk jo adalah wojo, yaitu jenis bajanya. Ngun adalah wangun atau bentuk keseluruhan kerisnya. Jadi secara prototipe, secara keseluruhan. Lalu ta itu adalah tantingan alias rasa seimbang saat digenggam. Tidak berat di depan ataupun tidak berat di belakang. Terus ting itu adalah denting bilah saat disentil. Itu bunyinya begitu nyaring. Lalu ada ka itu adalah kelangkaan maksudnya itu. Terus rah itu merujuk pada nilai sejarahnya. Lalu ada empu adalah empu siapa yang menempa atau membuatnya. Yang terakhir adalah ngguh, adalah mungguh. Ya itu memang keselarasan dan harmoni secara keseluruhan keris itu sendiri. Inilah 14 aspek penting yang memang diperhatikan saat menilai atau memilih sebuah pusaka. Dan menariknya, keris-keris dari tangguh Majapahit itu seringkali jangkep. Artinya dia memenuhi hampir seluruh kriteria tersebut. Barangkali inilah yang membuat keris-keris dari era Majapahit itu dianggap sebagai masterpiece. Sebuah pusaka utama yang menjadi pancer atau acuan bentuk serta kualitas bagi keris-keris yang lahir di zaman-zaman sesudahnya. Mungkin cukup dari kami, matur nuwun dan salam tutut ati.